mungkin dia membuat sholat-sholat ini dari chat gitu ya, atau dari satu tumpuk pasir gitu, yang tidak ada maknanya. Kalau memang tidak ada maknanya, untuk apa harus kita mencari kebenarannya? Ya, kalau memang sholat itu ya, atau memang artinya satu hakikat itu, ya hakikat dalam sholat memang kalau Allah membuatnya dari sesuatu yang memang tidak berharga ya, atau bukan dikatakan dari hakikat, atau dari sesuatu mungkin benda, ya mungkin untuk apa kita mau mencari ribet-ribet begini ya. Nah, makanya kalau orang yang mengatakan begitu gampang sekali dijawabnya tuh ya, memang sholat kamu itu memang sholat kamu itu artinya satu keluarga tuh dikumpulin, lalu kamu bikin artinya jadwal-jadwal sholat itu, nama-nama sholat kamu, keluarga kamu yang bikin begitu, sehingga kamu begitu seenaknya mengatakan sedemikian ya. Nah, makanya kita itu sahabat beriman ya, tidak merasa selama ini kita telah bermain-main di atas hakikatnya Allah. Kenapa? Ya, karena kita memang di situ ya, tidak mau belajar, tidak mau, sehingga apa yang kita alami di dalam kehidupan kita ya biasa, artinya ya jalanin aja gitu. Ya. Padahal dalam perjalanannya tadi mereka tidak tahu bahwa mereka telah berbuat dosa di atas perbuatan mereka. Ya, begitu. Kalau memang tuntutan sholat itu tidak bermakna, ya mending nggak usah sholat orang, ya. Tapi karena Allah menurunkan sholat ini dengan maksud segala-galanya, dengan semuanya, dengan penuh hakikat, makanya harus kita hati-hati, ya. Harus tahu kita apa namanya, harus paham kita namanya apa hakikatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begitu ya. Makanya saya paling benci ya, bukan benci sih, tapi memang kalau saya mengatakan begitu baru pas ada orang ya langsung dia ngomong ya atau bicara, ya untuk apa kayak gitu, bingung-bingung gitu ya, aneh-aneh gitu ya. Kita tanya di situ. Memangnya semua ini dibuat sama keluarga lo gitu? Atau sesuka hati lo gitu berbuat? Masalah. Ya gitu. Iya. Iya benar. Kalau memang itu dibuat dari keluarga kita, ya nggak apa-apa, senaknya aja, nggak apa-apa. Ya, nggak perlu lagi kita cari penting apa, nggak perlu lagi kita cari untuk kita berpikir, untuk kita mau apa namanya, mau sulit-sulit untuk ini mau belajar, nggak apa-apa. Tapi ini kan turunnya dari Allah, ya. Makanya merugilah manusia itu karena apa? Ya, nah, karena jalan menuju surga itu pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad apa? Yaitu ilmu. Nah, itu yang diturunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Itu ilmu. Ya, Iqra ya Rasulullah. Nah, itu ilmu adalah fondasi, ya. Fondasi untuk membuka segala esensial yang ada di dalam Islam itu. Itu yang harus bertujuan tuh. Yang pertama sekali tuh. Ya, makanya dikatakan berakal dulu baru beragama, berilmu dulu baru beriman. Ya, Nabi Muhammad. Karena ilmulah segala potensi yang akan membuka tentang bagaimana kebenaran Tuhan, bagaimana kebenaran agama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tidak berilmu, kita tidak akan tahu kebenaran dalam Islam. Ada yang kita tahu nggak? Nggak ada tuh. Cuma kita tahunya kita beragama Islam doang, tapi kita nggak tahu kebenaran. Kasihan ya. Udah Islam, udah nggak tahu kebenaran dalam Islam. Udah Tuhannya Allah, tapi tidak tahu kebesaran Allah di dalam dirinya. Kasihan sekali. Makanya merugilah kita, ya.
Kita menuju berilmu ini bukan kita harus fokus, bukan harus fokus kepada fanatik atau tidak. Ya, yang tadi yang bagaimana fanatik itu membuat kita terkurung. Ya. Ini kita menuju kepada Tuhan. Artinya di situ dikatakan terlepas semua segala hijab. Ya, tidak lagi dibatasi. Oh, berarti dulu saya masih fanatik, saya selalu menjelekkan dunia. Dulu saya masih fanatik, saya dulu menjelek-jelekan dunia. Dunia ini tempatnya kotor. Pas saya sudah mengenal Allah, padahal Allah juga memerintahkan saya untuk mencintai dunia. Ya. Dulu saya masih fanatik, saya masih menganggap orang lain daripada agama saya adalah orang-orang yang kafir. Bukan Islam, kafir. Tapi saya sudah mencintai Allah, saya sudah mengenal Allah, padahal tidak ada yang membedakan bagi diri saya dan dia. Yang membedakan adalah derajat. Begitu. Ya. Ya, Masya Allah. Pandang Nabi kita, Nabi Muhammad. Ada memberatkankah? Ada dia memberatkan antara salah satu? Gak ada. Ya, dia berjalan, dia berjalan di atas agama, dia berjalan sebagai panglima perang, dia berjalan sebagai pembisnis atau seorang peniaga, dia berjalan sebagai pengembala, dia pokoknya dia menjalani semuanya bebas tanpa hijab. Ya, dengan ketentuan, ya. Diri batinnya Allah tadi harus hidup di dalam diri kita. Ini kagak, ya. Udah paham sedikit, ya. Kita mematok kehidupan orang lain, ya. Kita menuju kepada Allah ini menuju kebebasan, ya. Kebebasannya Allah, ya, bukan kebebasan manusia. Kebebasannya Allah. Mana kebebasannya Allah? Ya. Kebebasannya Allah memperlihatkan perjalanannya dirinya Allah di dunia ini. Ya. Bebas dia mencintai segala manusia, bebas dia. Ya, bebas dia tidak mengkafir-kafirkan segala manusia, bebas dia. Ya, bebas dengan sifat-sifat Allah. Iya, Masya Allah, ya. Jadi jangan dulu kita beranggapan kita belajar begini sampai nanti begini kita, nanti piara jenggotnya begini, enggak ada. Ya, dia nggak nampak kita berjalan begini. Ya, berjalan begini nggak nampak. Karena apa? Karena kita tuntutannya adalah sir. Ya. Nah, kalau sir, nggak perlu kita harus kayak ustadz, kayak harus, nggak perlu sir tuntutan kita. Ya, rasa diri. Ya, yang penting sudah kita mampu menerima apa adanya di dalam diri kita, itulah yang berkuasa terhadap diri kita. Percayalah, itulah yang menyelamatkan kamu. Udah nggak ada jalan lain di situ. Kamu mau kemana? Ya, kalau bukan sama dia kamu bergantung. Pikirkanlah itu. Ya, kamu mau kemana? Nah, makanya yang itu harus kita perbaiki. Ya, pengenalan itulah yang harus kita perbaiki. Apa yang pertama kita harus perbaiki, ya? Kalau kita baru belajar, ya. Nah, bagaimana sih kita menuju tobat itu atau dikatakan fanafila? Ya, hindari dulu perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu. Jauhi dulu. Ya, saat kita bagaimana membawa sifat-sifat Allah ini, jangan kita hanya
sifat itu jangan hanya menjadi kodrat ya. Kalau kodrat itu kan kodrat, irada, sama, basar, kalam masih disebut. Itu dikatakan sifat, masih disebut namanya kodrat. Ya, tapi harusnya kodrat, irada, sama, basar, kalam ini harus hidup. Ya. Nah, ini dikatakan sifatku bersifat. Begitu ya. Bukan sifatku bersifat, bukan sifatku ini bersifat kepada zat. Ya. Sifat bersifat. Tapi kita ini sudah sifat bersifat. Nah, ini sudah sifatnya Allah. Ya. Kalau dia masih bersifat kepada zatnya, itu. Ini masih kodrat namanya. Ya, tapi kalau sudah sifat ini dia bersifat, ya, artinya kodrat, iradat tadi ini sudah hidup. Nah, inilah yang dikatakan sifat Allah. Ya. Amin, amin. Ya. Ini yang harus kita pelajari dulu. Ya, bagaimana sih hamba Allah kita mematikan diri kita tadi untuk menuju tobat yang sesungguhnya? Ya, hindari dulu perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kita biasakan dulu itu. Ya, kalau ada hati terbetis di hati kita dengan mungkin rasa dendam sama orang lain, ya, dengan rasa iri di hati orang, kita usahakan, kita buang ya. Kita buang dengan bagaimana kita buang? Ya, kita mengucapkan astagfirullahalazim, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau tidak, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita hilangkan. Ya. Kita hilangkan. Kita perjuangkan itu sahabat beriman. Jangan sampai kita sekali-kali dia mengotori batin kita. Ya. Makanya kita sudah mengimani yang halus, ada lagi yang halus mengikuti kita. Mana yang halus? Akal. Mana yang lebih halus? Was-was. Ada lagi yang lebih halus? Ada. Rendahnya keimanan manusia. Ya, itulah yang membujuk di dalam dadah manusia. Yang halus-halus itulah. Ya, min syarril waswasil khannas, itulah yang halus-halus itu. Itulah pokok dari kebatilan yang menjatuhkan tauhid manusia. Ya, mandang tubuh kita masih pakai akal. Katanya kita mau bisa baca alam. Kalau gerimis apa bacanya? Kalau angin sepoi-sepoi apa artinya? Ya, tapi kalau kita memandang masih dikuasai oleh akal manusia, kita memandang tubuh kita masih kita terlihat tangan kita, kaki kita, bagaimana? Bagaimana untuk kita mewujudkan? Nah, jadi untuk kita mewujudkan, menuju tobat dulu. Menuju tobat itu sama dengan fanafila namanya. Ya, fanafila itu jangan kita terpengaruh dengan orang lain bilang kita itu diinjak-injak, kita itu tentang sana sini oleh Tuhan. Tidak ada istilahnya Tuhan kayak gitu ya. Nah, karena Allah itu Maha Penyayang. Semua tidak ada dosanya manusia berjalan kepada dirinya. Ya, gerimis, angin sepoi-sepoi, ya, itu semua dikatakan kalam yang tidak terputus. Ya, suatu kalam, ya, suatu bahasa alam. Ya, wujud ini memberitahu diri keinsanannya yang mewujud ini. Ya, ya, begitu. Jadi harus kita dulu, kalau kita ingin menerapkan begitu, berarti harus pandangan kita harus dikuasai olehnya. Ya, gerakan kita harus dikuasai olehnya, ya, sehingga nampaklah wujud, ya, wujud bukan maujud, bukan wujud tapi wujud, ya. Nah, itu dikatakan hidupnya sudah terbalik, ya. Ada nggak kayak gitu hamba Allah? Ada, banyak sekarang, ya, banyak, ya. Mereka banyak sahabat beriman, banyak. Ya, di Indonesia ini paling banyak, di Nusantara kita ini paling banyak orang-orang kayak gitu. Ya. Kenapa saya nggak tahu hamba Allah? Ya memang karena di situ batasanmu. Ya, karena kamu masih batasan manusia. Kalau kamu sudah duduk sama mereka, kamu sudah saling mengenal tuh, satu nafas tuh.
Ya, banyak mereka. Ya, mungkin kita selama ini sibuk dengan dunia, ya. Nah, kita tidak sibuk dengan bagaimana belajar dengan ilmunya Allah. Ya, sehingga tidak terlihat mereka tuh. Ya, banyak mereka. Ya, ya kalau dia berpapasan dengan kita itu parfumnya lain, aroma mereka lain. Kelihatan. Ya, saya banyak menemukan mereka tuh. Ya, cuma mereka itu bukan untuk menuju populer ya, atau untuk menjadikan sesuatu atau ajang-ajang untuk mencari cuan, tidak ya. Nah, cuma mereka itu ada tujuan mereka masing-masing. Ada yang diturunkan menjadi mursyid, ada yang diturunkan menjadi guru, ada yang diturunkan menjadi ulama. Ya, tapi tidak ada ulama, ya tidak ada ulama yang begitu, ya. Tapi dia berbentuk ulama. Ada banyak, ya banyak mereka. Ya. Ya mungkin begitu dulu, kita bercakap-cakap dulu ya, sahabat beriman. Udah isya lagi nih. Iya. Ya.